فبأي آلاء ربكما تكذبان وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alhamdulillah innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kita bertemu kembali di Masjid Al-Istiqamah ini, dan insyaallah kita lanjutkan bahasan atau kajian kita kitab Nida'atur Rahman li'ibadir Rahman atau Nida'atur Rahman li ahlil iman. Seruan Allah Ar-Rahman kepada hamba-hamba yang beriman. Dan insya Allah kita masuk hari ini adalah Nida'ul Ashr atau seruan yang ke-10 ya. Seruan Allah ke-10 adalah perintah bertakwa dan meninggalkan sisa-sisa riba dan segala bentuknya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 281. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pertama, coba lihat di sana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Catatan pertama, Allah menyeru kepada orang beriman. Karena jiwa manusia itu sangat terikat, sangat tergantung kepada syahwatnya paling kuat terhadap materi. Yang bisa mengalahkan kendali syahwat hanyalah iman saja. Oleh karena itu, perkara-perkara berkaitan dengan syahwat biasanya Allah serukan kepada orang-orang mukmin. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Apa yang Allah perintahkan? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, sisa-sisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kata Allah, jika kalian tidak melaksanakan larangan ini, ya kalian tidak meninggalkan riba yang Allah perintahkan kepada kalian, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang kepada mereka dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu berhak atas pokok harta yang kamu pinjamkan itu. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi kamu tidak berbuat zalim dan juga kamu tidak dizalimi. Wa in kana dzu usrah, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah dia tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan untuk membayar pokok hartamu itu yang kamu pinjamkan kepadanya. Wa antasaddaqu, tapi jika engkau memaafkan dia, bebaskan dia dari utangnya itu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah, dan hendaklah kalian takut kepada satu hari di mana saat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan ma kasabat, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia usahakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ya, sebagaimana athar yang sahih dari Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraij, juga pendapat Muqatil bin Hayyan, ya, serta As-Sadi, dan sanad mereka sampai kepada kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair, ya, dari kalangan Bani Saqif, di mana di antara dua suku itu pernah di zaman masa jahiliyah itu melakukan transaksi riba. Ketika mereka masuk Islam, ya, kemudian Amr ibnu Umair menagih kepada orang yang dipiutangi lagi dengan sistem seperti itu. Maka datanglah, ya, Bani Mughirah dari Bani Makhzum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketidaksanggupannya membayar dan itu sangat memberatkan. Allah Maha Rahim menurunkan ayat ini
untuk mengharamkan riba untuk selama-lamanya. Jelas ya? Jadi perhatikan ya ikhwan, tafsir dari ayat ini perhatikan satu. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana misi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yuzakkikum, mensucikan kalian, mentazkiyah kalian dari segala sesuatu yang mengotori hati maupun jasad kalian. Harta-harta riba adalah kotor, maka Allah turunkan pengharamannya sebagai bentuk proses tazkiyah kepada jiwa-jiwa manusia. Bisa difahami? Karena risalah seluruh para nabi adalah untuk mensucikan kita dari segala yang mengotori jiwa. Makanan yang haram itu mengotori jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh rasul di surat 23. Surat berapa? 23. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah kalian. At-thayyib lawan al-khabith. At-thayyib itu lawannya al-khabith. Thayyib lawannya adalah khabith. Thayyib itu baik, bersih. Lawannya adalah khabith, kotor. Oleh karena itu segala yang kotor, Nabi diutus untuk mengharamkan seluruh yang kotor-kotor itu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala di Quran surat 7 Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Saya nggak jelaskan itu ya. Tugas Nabi apa? Salah satu dari tugas kenabian apa? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka yang kotor-kotor, dan kotor itu merusak jiwa dan jasad. Maka Nabi diperintahkan Allah apa? Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Salah satu risalah, tujuan risalah apa? Adalah bukan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa-jiwa kita, dan pensucian itu adalah membersihkannya dari segala hal, baik yang kita dengar, baik yang kita pikirkan maupun yang kita makan, seluruhnya dalam keadaan thayyib, dalam keadaan bersih, dan tidak boleh yang kita makan adalah kotor. Oleh karena itu inilah bagian. Jadi ketika Allah mengatakan di surah 2 Al-Baqarah ayat 188, ya, apa kata Allah di surat 2 ayat 188? Sesudah puasa biasa ayat apa? Wala ta'kulu amwalakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sama dengan cara batil, dan riba adalah batil. Faham? Jadi kalau Anda pertanyaan, harta apa yang kita makan secara batil? Ayat ini menerangkan sejak turunnya pengharaman riba, maka Allah katakan riba adalah segala sesuatu yang batil yang Allah larang kalian darinya. Maka dulu ketika ada orang kalau lebaran itu ya mohon maaf lahir dan batin, ayah saya biasa tanya kepada muridnya, kamu ini tukang riba bukan? Kamu suka kasih riba ke fulan ini bukan? Bagaimana engkau bersih batinmu sementara makanmu haram? Sementara perkara yang Allah perintahkan kita perhatikan sesudah Ramadan adalah jangan memakan harta dengan cara yang batil. Allah seakan-akan mengkonfirmasi pada kita apa?
Setelah Allah mengatakan Ramadan 183, 184, 185, 186, soal puasa bukan? 188 tadi apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maksudnya apa? Yang halal saja diharamkan pada waktu tertentu, adapun memakan harta sesama secara batil diharamkan selama-lamanya. Faham? Anda ketika puasa Ramadan, yang halal diharamkan Allah bukan? Maka harta yang batil selama-lamanya diharamkan, tidak mengenai batas waktu. Bagaimana Anda mengatakan, ya kita kembali kepada fitrah kata ayah saya, sementara kamu masih makan riba? Ya, kamu, kata ayah saya, kamu keluar-keluar, mari kita kembali kepada kesucian. Bagaimana suci? Hartamu haram, pakaian yang kamu kenakan dari harta yang haram. Bagaimana kamu kembali kepada kesucian, sementara perkara haram masih kamu kerjakan, dan kamu masih berlumpur dengan perbuatan syaitan? Kata Allah di surah 2 Al-Baqarah, sebelum Allah haramkan riba, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Bagaimana kamu kembali kepada fitrah sementara kamu adalah calon setan? Faham maksudnya? Karena kata Allah, orang yang makan riba kelak dibangkitkan dari kubur di mahsyar seperti orang yang orang setan yang gila. Udah setan gila pula, bayangin. Gila saja tanpa setan udah rusak, gimana setan gila? Bagaimana Anda mengatakan kita bersih? Saya pernah diundang di sebuah acara halal bihalal. Gubernurnya pidato, mari kita upayakan mensucikan diri kita. Saya bilang, bagaimana suci Pak? Bapak APBD-nya masih riba-riba begitu, bagaimana suci? Itu cara yang batil. Saya kira nggak diundang, tapi diundang terus rupanya. Sekdanya orang Nasrani. Nah, kita butuh ustadz yang jujur-jujur kayak gini, nggak usah basa-basi. Paham ya? Bagaimana Anda mengatakan kita kembali kepada kesucian sementara APBD uang haram, ya uang khamar Anda sikat, riba Anda sikat? Bagaimana negeri ini Allah berkahi? Bagaimana Anda mengatakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur sementara keharaman masih tetap berjalan di APBD Anda? Saya dalam hati, mati saya nggak diundang lagi. Ternyata diundang juga. Saya bilang ke Pak Gubernurnya, sorry Pak, saya kan punya tugas menyampaikan amanah, nggak boleh khianat. Kalau dokter salah praktek, yang korban cuma satu, jasmaninya. Kalau dokter khianat, akhirat orang rusak, ngerti loh. Jelas ya? Kalau dokter salah diagnosa saja yang rusak jasmaninya. Kalau ustaz salah ngomong, rusak dunia dan akhirat seseorang. Lebih fatal kalau ustaznya khianat. Jadi Bapak kalau mau masuk neraka silakan, tapi Bapak jangan melarang saya untuk bicara kebenaran. Karena kita punya tugas masing-masing, Pak. Ya, Bapak punya tugas bikin APBD, saya punya tugas kasih kontrol sosial kepada Bapak. Ya. Tapi kalau Bapak nggak suka, please go to hell sendiri, emang gue pikirin. Tapi berdua saja umumnya. Jelas ya? Nah, jadi bagaimana Allah berkahi negeri ini? Kalau semuanya masih serba riba, berarti umat manusia di sini adalah calon-calon setan. Kan kata alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Waliya'udzubillah. Siapa mereka itu? Kata Allah, orang berkata Pak, al-bai'u mithlur riba. Karena mereka menyamakan riba dengan jual beli. Mereka menyamakan jual beli yang halal itu sama dengan riba yang haram. Padahal Allah katakan di selanjutnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah Maha Rahim. Ya. Ayat ini punya hubungan. Tidak hanya para nabi yang Allah perintahkan memperhatikan apa yang dimakannya, tapi di surah 2 Al-Baqarah ayat 272 yang sudah kita bahas, seruan yang ketiga. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun.
Agar ibadah kita diterima oleh Allah, syarat ibadah kita diterima oleh Allah, ada dua perkara yang Allah syaratkan di sana. Pertama, makan dari yang halal, makan dari yang baik, dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit asal halal. Bisa difahami? Maka salah satu sebab terhalangnya ibadah seorang diijabah Allah adalah karena apa? Karena makan yang haram. Dan salah satu bentuk ibadah doa. Betul? Salah satu bentuk ibadah adalah doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, sesungguhnya Allah, ya, orang-orang menyombongkan diri dari ibadah kepada berdoa, ya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, ya, dikatakan oleh Nabi, innallaha thayyib la thayyiba la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang menempuh dalam safar, rambutnya aut-autan, bajunya dekil, ya, lalu dia berkata Rabbi, kata Allah, bagaimana Allah ijabah doanya sementara makannya haram, minumannya haram, dan semisalnya. Coba bapak-bapak lihat, perhatikan di satu negara-negara, hampir setiap upacara ada baca doa. Tapi negeri ini nggak baik-baik, bukan? Itu negeri yang didoakan tadi. Baca doanya mantap lagi. Ya Tuhan kami, dalam keheningan ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Semangat betul dia berdoa. Mirip tetangga sebelah. Doanya, kata orang Ambon, mirip orang di sebelah air. Semangat lagi menterinya berdoa. Tapi menterinya sendiri juga makan sogokan yang haram. Dan kata Abu Daud meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, siapa yang menyogok untuk memperlancar usahanya, maka dia melakukan riba. Hadis sahih riwayat Abu Daud dalam kitab Tijarah. Jadi sogok itu juga riba, kata Nabi. Siapa yang menyogok riswah, ya, untuk memperlancar usahanya, maka dia temukan riba. Ada menteri supaya aja dikakanwil harus disogok, bukan? Nah, namanya apa? Bisyarah. Nah, apa kata iblis? Mantap. Apa kata iblis? Lanjutkan. Bersama kita bisa kelabing di neraka. Makanya orang-orang semacam ini kalau dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa kata iblis? Sesama setan tidak boleh saling melaknat. Bukan kalau orang makan riba itu setan? Bagaimana kamu berlindung dari saya sementara engkau juga sendiri setan? Jadi bagaimana pemakan riba beristi'adzah kepada Allah dari setan sementara dia sendiri oleh Allah adalah setan? Sesama setan tidak boleh saling melanggar. Waliya'udzubillah. Jadi Allah ingin membersihkan hamba-hamba mukmin dari segala sesuatu yang kotor. Sebagaimana Allah perintahkan yang halalnya, maka Allah menerangkan mana yang kotor-kotor itu. Mana yang kotor-kotor itu Allah jelaskan di ayat, seluruh yang diharamkan itu adalah kotor. Tadi surat Al-A'raf surat 7 tadi. Ayat 157. Ya, seluruh yang dihalalkan itu baik, bersih, dan seluruh yang diharamkan adalah kotor. Maka pelajaran pertama, Allah sedang mentazkiyah kita, mensucikan kita, hati dan diri kita dari sumber-sumber yang kotor, baik secara jasadi maupun secara ruhi. Kenapa? Kenapa riba itu mengotori jiwa? Kezaliman. Zalim itu datang dari jiwa, bukan? Tadi Allah mengatakan, kalau kamu ambil pokoknya, kamu tidak la tadzlimun wa la tudzlamun. Betul? Kamu tidak berbuat zalim dan kamu tidak dizalimi. Berarti kalau Anda riba, zalim tidak. Kezaliman itu dibenci Allah, bukan? Diharamkan Allah, bukan? Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat, bukan? Oleh karena itu, Allah mensucikan jiwa kita dari sifat kezaliman. Karena riba kan eksploitatif, ya, mensolotari orang lain untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Masa bodoh dia mampu atau tidak mampu? Alasannya apa? Kan saya udah nolong gimana? Nolong tuh nggak ada imbalan apa-apa. Maka perhatikan ya ikhwan, bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Taib, Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik.
maka dia mengajari kita dan membersihkan kita dari seluruh yang khabith, yang kotor-kotor itu. Salah satu sumber kotor itu dari harta, dan harta yang kotor itu adalah riba. Difahami tidak? Yang kedua, riba itu dosa besar, bukan dosa kecil loh. Sebab saya pernah jelaskan di sini belum? Kapan kita mengetahui satu dosa itu berindikasi dosa besar? Pernah nggak saya jelasin di sini? Pernah ya? Ada 8 indikator kan? Nomor 1 apa? Adanya hukum had di dunia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Contoh ya. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata kullu jaldah. Yang pertama. Yang kedua apa? Diancam dengan azab yang besar. Karena tidak mungkin dosanya kecil tapi diancam dengan ancaman yang besar. Sebab al-jaza bil jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Tidak mungkin perbuatannya kecil, azabnya besar. Nah, kalau dikatakan walahum azabun azim, bagi mereka adalah azab yang besar, menunjukkan dosa itu dosa besar karena hukumannya juga besar. Yang ketiga, jangan antum jawab, antum udah cukup, semoga Allah berkahi antum. Yang lain-lain, yang tua-tua ini. Masa antum ngaji dari dulu-dulu gak ingat? Antum ini ngaji apa nguping? Indikator yang ketiga apa? Tadi pertama ada hadnya di dunia. Yang kedua diancam dengan azab yang besar. Yang ketiga apa? Disebutkan secara nas bahwa itu dosa besar. Inna syirka la zulmun wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Jelas ya? Jadi kalau Allah mengatakan secara implisit dikatakan dia dosa besar. Misalnya di surah 4 ayat 48 kata Allah wa may azima. Atau soal apa judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Surah 2 Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepada tentang khamar dan judi. Jawab, keduanya dosanya besar walaupun ada banyak manfaatnya. Manafi' berarti 3, 4, 5 dan 6. Manafi' jamak dari manfaah. Faham? Manfaatnya banyak. Tapi apa kata Allah? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka dosa khamar dosa besar, termasuk rokok. Rokok dosa besar. Karena telah ijma' seluruh para ahli kedokteran, racun yang ada pada rokok lebih berbahaya daripada yang terdapat pada khamar. Betul kan? Kedua, dosa rokok lebih besar dari dosa khamar. Karena Anda kalau minum khamar di rumah antum, nggak ada siapa-siapa dicelakain, bukan? Kalau antum merokok, asapnya merusak ozon, bukan? Betul? Antum ngerokok dihisap oleh orang lain, bukan? Menyebabkan paru-paru orang hitam, bukan? Dan antum tidak pernah minta ridha kepada orang yang antum korbanin, kan? Maka perokok tidak diterima tobatnya, berkaitan dengan hak anak Adam. Maka insaflah wahai ahli hisab. Siapa antum pernah habis rokok dihisap asapnya oleh orang, pernah minta maaf nggak? Coba yang mantan masab ahli hisab mana? Mantan. Dewan Suro, Dewan Suka Rokok mana? Di antara antum siapa yang pernah mantan Dewan Suro, Dewan Suka Rokok? Haram hukumnya, dosa besar. Karena madaratnya jauh lebih besar daripada khamar. Saya tanya lagi, khamar dengan riba, mana lebih besar madaratnya? Riba, karena merusak ekonomi dan segala macam, bukan? Merusak tatanan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Ya, negara lain mencapu negara lain karena tidak besar hutang riba yang begitu besar, lebih besar rusak daripada khamar. Maka keharamannya tentu lebih
besar lagi. Maka dia dosa besar. Yang ketiga, indikat keempat, dosa besar yang keempat apa? Ya, Allah mengancam dengan misalnya apa? Celaan yang besar. Ya, misalnya disifati dengan munafik misalnya. Ayatul munafiqina thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Nifak itu ada 2 kan? Nifak i'tiqadi dan nifak amali, bukan? Walaupun nifak amali tidak membatalkan keislaman, tapi dosa besar karena Allah mencelanya dengan celaan yang hina. Munafik itu kehinaan, bukan? Kehinaan. Maka berdosa itu tidak membatalkan keislaman, tetapi dosa besar karena Allah mencela pelakunya dengan celaannya. Atau misalnya dilaknat atau dinyatakan perang oleh Allah. Mungkinkah Allah perang hanya dosa kecil? Mungkin gak? Yang gak mungkin Allah dan Rasulnya menyatakan perang kalau itu adalah perkara yang sepele. Emang Allah kurang kerjaan kayak antum apa? Yang emosional? Maka menunjukkan riba dosa besar, dampak kerusakannya besar. Maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada pelakunya. Siapa lebih biadab? Jadi orang makan riba itu paling biadab loh. Masa Allah bilang gini, kalau kamu tidak berhenti dari riba, saya nyatakan perang. Makan terus, itu sama bilang, siapa takut? Sama nggak menurut antum? Ini orang dengan Fir'aun beda nggak ini orang? Nggak ada takut-takutnya sama Allah, walaupun diancam, bukan? Ceritanya sama antum. Karena Allah bilang, wa illam taf'alu fa'zanu biharbinallah. Kalau kamu tidak meninggalkan riba sebagaimana aku perintahkan, aku dan Rasulku menyatakan perang untukmu. Kemudian kita makan riba, berarti kita mengatakan apa? Siapa takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya? Biasa aja kali. Kira-kira gitu kan? Betul? Setuju nggak? Kalau nggak setuju saya pulang. Kan berarti dia menentang Allah dan kurang aja nih manusia. Ini orang sangat tidak beradab sama sekali. Wali'udzubillah. Faham? Dia meramaikan hukum Allah tabaraka wa ta'ala, dia menyepelekan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang ini satu level sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini namanya generasi Abu Tungku ini. Baik, jelas ya? Maka hendaklah kita tinggalkan semua riba dalam segala bentuknya. Ya, riba dalam segala bentuknya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 telah menasakh, telah menggugurkan hukum pembolehan riba yang berlipat-lipat di surat 3 Ali Imran ayat yang ke-31. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan riba yang berlipat-lipat. Artinya kalau misalnya kalau antum mengatakan saya kasir antum tapi ribanya cuma sekali aja ya. Paham ya? Kan riba nasiah itu kan apa? Terlambat tambah lagi kan? Terlambat tambah lagi kan? Berarti berlipat-lipat bukan? Nah, jangan sampai antum pulang dari sini, antum bilang, ternyata makan riba nggak diharamkan, semuanya sih boleh riba. Asalkan tidak berlipat-lipat. Apa kata dia setan? Dasar setan loh. Paham ya? Jadi dengan turunnya surat Al-Baqarah, maka riba diharamkan secara mutlak. Sebagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa riba yang diharamkan dalam Islam adalah ribanya Abbas. Abbas dulu juga tukang rentenir. Rentenir apa? Riba fadl tadi. Maaf, riba nasiah tadi ya, riba yang berlipat-lipat tadi. Dan sejak turun ayat ini, maka diharamkan riba dalam segala bentuknya. Jadi ayat boleh antum baca. Misalnya satu saat imam baca di masjid, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullah. Dan antum bilang, imam itu ayat sudah dihapus, hukumnya ayatnya enggak. Paham ya? Ayatnya tetap dibaca karena ayatnya tertulis dalam mushaf. Paham? Tapi hukumnya yang dinasah, dihapus. Paham? Jadi surat 2 Al-Baqarah 1275 yang dan ayat kita bahas ini 275, 276 seterusnya sampai ayat ini 278
menandakan apa? Dia adalah nasikh yang menghapus. Faham? Surat 3 Al Imran 31 mansukh, telah dihapus hukumnya. Faham? Dengan turunnya ayat ini, segala bentuk riba dilarang secara mutlak dalam segala bentuknya. Kira-kira itu tafsir mujmalnya. Apa faidah-faidah dari ini? Nanti saya jelaskan bulan depan. Bicara akidahnya dulu, fikihnya belakangan. Sebab rata-rata kita faham fikih, tapi yang kenapa kita tidak mematuhinya karena akidah kita lemah. Maka perhatikan, ketika Allah mengharamkan riba, Allah bilang apa? In kuntum mu'minin. Allah menekankan aspek akidahnya, bukan? Sebab seseorang tidak mungkin meninggalkan sesuatu haram kecuali karena rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak mungkin dia takut kepada Allah kecuali keimanannya kepada Allah yang kokoh. Faham anak-anak? Maka untuk meninggalkan haram dasarnya adalah iman. Iman, imun, aman. Orang beriman tidak akan tergoda, bukan? Dia imun terhadap godaan karena imannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang beriman akan meyakini bahwa buat apa untung cuma 2 juta ya, atau untung 2 taruhlah 10 juta tapi di neraka selama-lama. Coba lihat. Masih mendingan cuma neraka doang. Sudah terima 10 juta, sakitnya Allah timpakan, obatnya 10 miliar. Nyaho eta teh. Nah, itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Nah, ada kan kayak begitu? Waliya'udzubillah. Maka orang mukmin lebih takut kepada Allah dalam segala halnya. Maka Allah katakan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Karena responsibility terhadap sebuah larangan bukan hanyalah orang mukmin saja. Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah? Maaf, surah 24 An-Nur, ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 51. In kuntum mu'minin, sebab tidak mungkin orang mukmin jika diharamkan sesuatu dia melanggarnya, nggak mungkin. Sikap orang mukmin apa? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jelas? Jika kalian beriman, Allah bilang tidak mungkin orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya menetapkan hukum kecuali apa? Kami dengar dan kami taat. Jawaban mendengar, jawaban taat hanya datang dari hati yang beriman, kata Allah saja. Berbeda dengan orang munafik. Di mana orang munafik di surat yang sama ayat 47, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Ya, fa idza tawallaw, mereka berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kami taat, tapi berpaling mereka tidak taat. Apa kata Allah? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka tidak beriman sesungguhnya. Kenapa? Iman mereka hanya lisan, bukan dengan hati dan anggota badan. Ada orang pun mukmin tidak. Dia katakan dengan lisannya dan dia beriman dengan hatinya dan diwujudkan ketaatan. Maka Allah katakan jika kalian beriman. Kenapa? Karena surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36 kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak mungkin bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasul telah menetapkan satu urusan dalam haram atau halal, ayyakuna lahumul khiyarah, tapi mereka punya pilihan yang lain, gak mungkin. Faham? Maka orang yang menyelisih ketetapan Allah dan Rasulnya kal imma kufur atau munafik. Waliya'udzubillah. Faham? Faham? Maka kata Allah jika kalian beriman. Maka biasa kalau menafsir ini kita lebih banyak menyentuh sisi akidahnya ya. Karena kesadaran untuk meninggalkan itu adalah kesadaran yang datang dari iman. Kenapa? Karena orang kalau beriman pasti hatinya terhiasi apa? Membenci kemunkaran dan kemaksiatan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Betul? Tetapi Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Surat berapa? 49 ayat 7 bukan? Allah jadikan kalian cinta kepada, Allah jadikan kalian beriman, kalian cinta kepada keimanan. Wa karraha ilaikul kufra wal isyan, dan kalian benci kepada kekafiran dan juga maksiat. Dan riba adalah bentuk maksiat kepada
Allah dan bisa menyebabkan kafir pelakunya bila dia meyakini kehalalan riba itu. Dan orang mukmin gak mungkin. Kalau iman itu telah dia cintai, maka dia pasti benci kepada maksiat, dia benci kepada kekufuran. Maka Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka kalau ada mengatakan saya beriman, kata malaikat, masa sih? Apa benar lu beriman? Berimanlah. Masa Allah haramkan riba lu nggak ninggalin? Ngaku beriman lo, sontoloyo. Paham? Yang ngaku beriman itu sontoloyo. Kata Allah, masa orang beriman Allah tetapkan A dia pilih B? Ya nggak mungkin lah. Paham? Apa kata Pak Jokowi? Sontoloyo and genderwo. Itu imannya sontoloyo, bahasa Ambon sentuh lalu loyo. Tanya Arab Ambon. Apa itu sontoloyo? Sentuh lalu loyo. Ya kalau ngaji begini, iya ya haram ya. Tapi begitu keluar, iya juga sih tapi rugi gitu loh. Ya. Waliyahudzubillah. Jelas ya? Jadi kira-kira itu aspek. Nah, nanti saya jelaskan definisi riba dan contoh-contoh riba. Nanti definisi riba gini. Mengambil manfaat apa saja dari pinjaman itu riba loh. Saya jelaskan dalilnya, kaidahnya. Contoh gini. Bapak orang datang gini sama al-akh misalnya, anak pinjam antum 1 juta. Dia bilang, qadarullah, ini rumah saya bocor ini, saya kasih pinjam antum 1 juta, tapi antum ya Bapak, saya tidak kenakan biaya sedikit pun. Nanti antum jatuh tempo balik 1 juta, tapi antum perbaiki genteng saya. Riba kan, ambil jasa kata pinjaman bukan? Riba. Faham? Jadi kata Nabi, mengambil manfaat apa saja dari pinjaman. Ini ada kaitan dengan pinjaman tadi bukan? Nah, anak kasih ente pinjaman. Ini gaya Arab kampung Melayu bukan? Anak kasih ente 1 juta, tapi ini qadarullah, anak rumah anak bocor. Ini baru kemarin banjir meluap itu Ciliwung. Ente naik dulu kan tutup itu bocor, insya Allah anak pinjamkan antum. Apa kata iblis? Mantap. Apa kata iblis? Tambah anggota 1 geng lagi bukan? Apa kata iblis? Tambah anggota 1 geng, tambah anggota lagi. Waliyahudzubillah. Itulah definisi riba ya. Mengambil manfaat apa saja dari pinjaman itu riba. Faham? Baik itu materi atau jasa. Itu termasuk riba. Sebagai apa penjelasannya? Bulan depan baru kita bahas. Ya? Tidak usah banyak-banyak. Ini komputer tua. Nah, giganya kecil. Loadingnya lama, gampang hang lagi. Masya Allah. Di-upload lama sekali. Nah, loadingnya lama saya lihat. Tadi saya tanya, padahal udah saya jelaskan capek-capek, yang jawab cuma 1 orang. Itu pun nggak semuanya lagi, coba lihat. Menunjukkan apa giganya kecil komputernya ya. Apalagi yang komputer tua, produk lama nih ya. Ya, sehingga kalau ngisi materi jangan lama-lama karena nanti bisa overload komputernya gitu loh. Saya kira cukup ya. Jadi kita sentuh aspek akidahnya dulu ya. Karena kata la in kuntum mu'minin. Saya kira cukup bagian pertama. Nanti kita jelaskan. Nanti kalau tanya soal riba nanti bulan depan. Ya karena rupanya antum ada transaksi riba nih kelihatan nih. Maka wow, gimana nih? Tadi kalau anak tahu anak nggak datang, anak nggak dengerin. Apa kata iblis? Makanya pulang cepat. Ya gak dengerin. Waliyahudzubillah. Tidak demikian itu canda saja. Saya yakin antum semuanya lebih takut kepada Allah daripada siapapun. Ya kita akhiri. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.